Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Al-Masih Ad-Dajjal, yang mana saya akan menjelaskan tentang bagaimana kisah kehidupan Al-Masih Ad-Dajjal ini, dari awal kisah lahirnya sampai di akhir zaman nanti. Tentunya kita semua tahu, dari banyak kisah yang meriwayatkan tentang bagaimana Sang Dajjal ini nanti di akhir zaman akan meluluhlantakkan keimanan orang-orang muslim di hari itu. Beragam kekuatan dan tipu daya yang dilakukan oleh Al-Masih Ad-Dajjal ini, tak ada yang mampu untuk melawan dari tipu dayanya. Al-Masih Ad-Dajjal ini akan datang di akhir zaman nanti, pada saat terjadinya 3 musim kemarau yang panjang, yang dimana di tahun pertama, langit pada saat itu hanya menurunkan 2/3 airnya, lalu di tahun kedua, langit pada saat itu hanya menurunkan 1/3 airnya, dan di tahun ketiga, air tertahan seluruhnya, tidak membasahi bumi yang kita pijak ini, dan saat itulah Al-Masih Ad-Dajjal datang, di saat dunia ini sedang dilanda banyak musibah, yang dengan kekuatannya itu, dia bisa mengeluarkan dari tangannya roti gandum, yang hari itu banyak manusia yang sedang dilanda kelaparan hebat, dan dengan kekuatan tangannya, dia bisa menghijaukan kembali kebun-kebun yang kering dan tandus. Namun, alangkah malangnya, bagi orang-orang yang beriman pada hari itu, dikala orang-orang yang beriman itu menolak pada bujukan Sang Dajjal, untuk melepaskan keimanan mereka, saat itu juga Sang Dajjal yang dengan tangannya juga bisa mengeluarkan api yang menyala hebat yang mampu membinasakan mereka pada saat itu. Menurut riwayat dari Tamim Ad-Dari, yakni seorang pendeta Nasrani yang sudah memeluk Islam, dan menjadi sahabat Nabi, ia bercerita tentang pengalaman pelayarannya bersama 30 orang laki-laki, dari kabilah Lakam dan Juzam. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan makhluk berambut lebat yang bisa berbicara. Makhluk tersebut mengaku bernama Al-Jassasah. Kemudian Al-Jassasah memerintahkan Tamim beserta rombongannya untuk memasuki sebuah biara, yang di dalamnya ada seseorang bertubuh sangat tegap dan besar, dan terlihat, kedua tangannya dibelenggu ke tengkuknya antara kedua lututnya, dan mata kakinya dirantai dengan besi. Dialah Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu kemudian, Tamim Ad-Dari beserta rombongannya menghampiri Sang Dajjal, dan Sang Dajjal bertanya tentang kurma baisan apakah masih berbuah. Dan mereka pun menjawab, ya, masih berbuah. Lalu Sang Dajjal bertanya lagi tentang Danau Et-Tabariyah, apakah masih banyak airnya? Dan mereka menjawab, ya masih banyak airnya. Dan lalu Sang Dajjal menanyakan sumur Jugar, apakah masih ada airnya? Dan para penduduk di sana masih bercocok tanam menggunakan air itu. Dan mereka pun menjawab, ya, airnya masih banyak, dan penduduk di sana masih menggunakan air itu untuk bercocok tanam. Lalu terakhir Sang Dajjal menanyakan, apakah ada seseorang di Arab yang mengaku seorang nabi? Lalu kemudian daripadanya orang-orang Arab itu kemudian memeranginya, dan mereka menjawab, ya, ada seseorang yang mengaku sebagai nabi, dan orang-orang Arab itu memusuhinya, sampai dia terusir dari tempatnya. Dia bernama Muhammad. Lalu Dajjal berkata, alangkah sebaiknya kalian mengikuti dia, dia membawamu pada kebaikan, dan aku akan mendatangi semua tempat, setelah aku diizinkan, maka tidak ada suatu tempat yang aku datangi, selama 40 hari, kecuali aku tidak akan bisa mendatangi Makkah dan Madinah. Setiap aku akan memasuki jalan menuju Makkah dan Madinah, maka akan tampaklah di setiap jalan itu malaikat, yang siap menghunuskan pedang kepadaku. Setelah peristiwa itu,
Tamim ad-Dari beserta rombongannya, kemudian pergi ke Madinah menemui Rasulullah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan serta menceritakan tentang kisah itu, yang mana kemudian Rasulullah pun membenarkan, dan mengabarkan pada sahabat lainnya tentang peristiwa itu. Dari kisah salah satu sahabat Nabi, yakni Tamim ad-Dari, ternyata Al-Masih ad-Dajjal telah ada sejak masa Rasulullah. Namun mengapa Al-Masih ad-Dajjal akan datang di akhir zaman dan menjadi ujian besar pada orang-orang yang beriman nanti, sedangkan di masa Rasulullah, yang bahkan dengan masa kita saat ini pun sudah terlalui waktu lebih dari 1500 tahun, bagaimana mungkin Al-Masih ad-Dajjal akan datang di akhir zaman nantinya? Apakah mungkin bisa seseorang itu mampu hidup sampai ribuan tahun lamanya? Dan sekaligus juga kita akan bertanya, siapakah atau apa Al-Masih ad-Dajjal itu? Pada suatu waktu yang telah lama sekali, di sebuah desa kecil yang bernama Desa Samirah, ada 2 orang saudara kandung, laki-laki dan perempuan, yang dimana mereka di waktu itu melakukan sebuah dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 orang laki-laki dan perempuan saudara itu melakukan zina yang sangat keji, yang mana akhirnya sang perempuan mengandung seorang anak hasil dari hubungan mereka. Maka terlahirlah seorang anak hasil dari hubungan kakak beradik itu, yang mana anak itu bernama Musa as-Samiri, atau bermakna Musa dari negeri Samirah, yang dicerita ke depannya, dialah yang akan menjadi Al-Masih ad-Dajjal, yang akan datang di akhir zaman nantinya. Saat sang ibu mengandung, hal ini sangatlah berbeda dengan yang biasa seorang ibu mengandung anaknya. Sang Dajjal berada di rahim ibunya pada waktu itu sampai hampir genap 10 bulan, dengan ukuran kandungan yang lebih besar dari seorang ibu biasanya mengandung. Kelahiran sang Dajjal ini disertai dengan pendarahan hebat, yang sehingga sang ibu meninggal saat melahirkan sang Dajjal. Dan juga dikisahkan bahwa ayah sang Dajjal pun meninggal tidak terlalu lama waktunya dengan kematian sang ibu, yang sehingga Al-Masih ad-Dajjal ini hidup sebatang kara di waktu yang masih kecil atau bahkan masih bayi. Hal itu membuat beberapa penduduk di desa itu bersepakat untuk mencoba merawat sang bayi yang saat itu hidup sebatang kara. Semenjak terlahirnya Al-Masih ad-Dajjal ke dunia ini, banyak sekali terjadi bencana alam di negeri itu, mulai dari gempa bumi, banjir dan longsor, bahkan sampai terjadinya tsunami, yang sehingga penduduk di desa Samirah menganggap bahwa kelahiran sang Dajjal ini sebagai pembawa petaka, yang sehingga penduduk di desa Samirah itu kemudian bersepakat di beberapa hari kemudian untuk membuang sang bayi ke lautan lepas, dengan dibuatkan perahu kecil. Sang Dajjal yang waktu itu masih bayi dihanyutkan ke lautan, supaya sang bayi itu terjauh dari negeri mereka. Saat sang bayi Dajjal berada di tengah lautan, yang dengan diiringi ombak yang besar, sang Dajjal yang pada waktu itu masih bayi menangis ketakutan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menolong sang Dajjal dari terpaan ombak ganas di lautan itu, yang siap menyapu untuk menenggelamkan sang Dajjal, yang mana akhirnya sang Dajjal diselamatkan oleh malaikat Jibril dan dibawa ke sebuah pulau yang berada di tengah lautan itu, yang mana di sana malaikat Jibril alaihi salam juga menitipkan sang bayi itu ke sebuah makhluk
yang mirip binatang melata, namun seluruh badannya dipenuhi dengan bulu yang lebat, yang bernama Al-Jassasah. Di pulau itu Al-Masih Ad-Dajjal ketika bayinya dititipkan dan dijaga Al-Jassasah. Al-Masih Ad-Dajjal berada di pulau itu dari bayi hingga dewasa bersama Al-Jassasah, yang mana saat di waktu kecilnya Al-Masih Ad-Dajjal selalu diberikan minuman susu dari surga oleh malaikat Jibril, yang mana air susu itu terpancar dari sela-sela jari tangan malaikat Jibril alaihi salam, dan juga Al-Masih Ad-Dajjal ini selalu dibimbing oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan diajarkannya baca dan tulis dengan tinta yang dibawa dari surga untuk menuliskan kalamullah yang berisikan tentang pengajaran yang baik. Namun, saat beranjak di usia dewasa, Sang Dajjal tidak terlalu tertarik terhadap apa yang diajarkan kepadanya. Sang Dajjal, di saat menjelang dewasa di pulau itu, hanya tertarik terhadap sihir. Dia selalu bermain-main dengan pelajarannya, dan malah menggunakan tinta yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk mempraktekkan kekuatan sihir, yang dengan tinta itu, Sang Dajjal mencipratkannya pada hewan yang telah mati, yang dengan cipratan tinta itu, hewan itu menjadi hidup kembali, dan bahkan, hewan yang sudah menjadi tulang belulang pun, kembali membentuk tubuhnya, dan hidup kembali juga. Hal itulah, yang menjadi kekecewaan Al-Jassasah, kepada Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Jassasah merasa telah gagal, menjaga dan mendidik Sang Dajjal, yang dikarenakan, Sang Dajjal tidak terlalu mempedulikan pelajaran-pelajaran yang baik yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepadanya. Sang Dajjal lebih tertarik dan selalu bermain-main dengan ilmu sihir, yang mana hal itu sangat jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini, saya akan coba jelaskan sedikit bahwa Al-Masih Ad-Dajjal, dari semenjak bayi, sampai tumbuh menjadi seorang anak-anak di pulau itu, yang mana, selalu diberikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, minuman berupa air susu, dari sungai surga, yang dimana air susu itu, keluar memancar dari sela jari tangan malaikat Jibril, yang sehingga, hal itu membuat, Al-Masih Ad-Dajjal menjadi panjang umur hidupnya, yang hal ini, menjadi sebuah kelebihan bagi Al-Masih Ad-Dajjal, yang dimana pada saat Sang Dajjal, sudah berumur 100 tahun, maka tubuhnya akan menjadi muda kembali, dan hal itulah, yang menjadikan, Al-Masih Ad-Dajjal, masih hidup sampai di masa kita sekarang ini. Dan akhirnya, pada saat Sang Dajjal telah beranjak dewasa, akhirnya dia meninggalkan pulau itu. Diriwayatkan, pada saat meninggalkan pulau itu, Sang Dajjal dikisahkan, berada di masa zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun, hanya sedikit sekali, di masa zaman Nabi Sulaiman, yang mengisahkan, tentang perjalanan hidup Sang Dajjal, yang menurut riwayat, Al-Masih Ad-Dajjal ini diceritakan, yakni pada saat Nabi Sulaiman, membuat kebijakan untuk memenjarakan, semua setan-setan, baik dari kalangan jin, maupun di kalangan manusia, dan menurut riwayat, Al-Masih Ad-Dajjal, juga termasuk salah satu yang dipenjarakan, di masa Nabi Sulaiman alaihi salam, walaupun kebijakan ini waktunya tidak terlalu lama. Hal ini dikarenakan, para penasihat kerajaan, di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, pada waktu itu tidak setuju, terhadap, kebijakan itu. Hal itu, dianggap tidak ada manfaatnya. Bahkan pada waktu itu, banyak pasar yang menjadi roda perekonomian, yang menghentikan perdagangannya, karena pasar, adalah tempat berkumpulnya setan, baik dari golongan jin,
maupun dari golongan manusia. Di tempat itulah, berkumpulnya beragam bisikan setan, yang membuat hati manusia, menjadi cinta terhadap dunia, dan dengan dipenjarakannya setan-setan, oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, maka orang-orang yang di pasar, menjadi kehilangan nafsu duniawinya, dan banyak memilih, untuk tinggal di rumah, memperbanyak ibadah kepada Tuhannya, yang sehingga, akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam, membatalkan kembali keputusannya, di beberapa hari kemudian. Memang, di masa itu, Nabi Sulaiman alaihi salam, adalah seseorang, yang dianugerahi, Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa menaklukkan, jin dan manusia, yang mana kekuasaannya membentang luas, yang dengan kekuasaannya itu, membuat baik itu jin, ataupun manusia, mengabdi padanya, dan diriwayatkan pada masa itu, bahkan jin, mampu diperintahkan, oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, untuk mengambil mutiara di dalam laut, dan, bahkan, peradaban pada masa itu, yang dimana bangunan-bangunannya itu, dikerjakan oleh kalangan jin, dan manusia. Tidak hanya Al-Jassasah, Nabi Sulaiman alaihi salam, juga melihat sang Dajjal ini, tidak memiliki kebaikan dalam dirinya, yang sehingga, pada masa itu, menjadi salah satu, yang dipenjara, pada saat adanya kebijakan, untuk memenjarakan setan-setan, dari kalangan jin, dan manusia, namun tidak ada riwayat yang pasti, apakah Al-Masih Ad-Dajjal ini, dipenjara hanya sebentar, seperti setan-setan yang lainnya, atau dipenjara, sampai Nabi Sulaiman alaihi salam, menghadap ajalnya, kepada Sang Khalik. Pada masa ini, saya tambahkan sedikit kisah, tentang wafatnya, Nabi Sulaiman alaihi salam, yang dimana, ada kebiasaan, dari Nabi Sulaiman alaihi salam, saat beribadah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat peribadatannya, selama bertahun-tahun, yang sehingga, setiap jin, ataupun manusia, yang ingin menemui Nabi Sulaiman alaihi salam, tidak selalu di singgasana kerajaannya, akan tetapi, kadang bertahun-tahun, selalu berada, di tempat peribadatannya, yang sehingga, para pelayan kerajaannya pun, baik di golongan jin, ataupun di golongan manusia, saat menyajikan makanan, menyajikannya di sana, dan tidak ada yang berani, mengganggu Nabi Sulaiman alaihi salam, pada saat beribadah, yang sehingga, dalam pandangan para pelayan kerajaannya, baik jin ataupun manusia, saat membawakan makanannya, seolah Nabi Sulaiman alaihi salam, selalu tampak sedang berdiri, selama bertahun-tahun, menghadap Rabb-Nya. Yang sehingga, pada saat Nabi Sulaiman alaihi salam, meninggal dunia, saat melakukan peribadatannya di Baitul Maqdis, tidak ada yang mengetahui, baik itu dari kalangan jin, ataupun manusia, setelah sampai, tongkat yang dipakai, oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, untuk menopang tubuhnya, telah rapuh, dan hancur dimakan rayap, yang hal itu, membuat Nabi Sulaiman terjatuh, ke lantai Baitul Maqdis, dan, proses tongkatnya, yang dimakan rayap, hingga habis dan hancur itu, berlangsung selama 10 tahun. Yang mana, hal itu, berarti, meninggalnya sang Nabiullah, tidak diketahui oleh jin, dan manusia, setelah 10 tahun berlalu, dan tubuh Nabi Sulaiman alaihi salam, di waktu 10 tahun itu tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap, dan tubuhnya tetap utuh saat berlalu 10 tahun itu. Dan kita kembali, pada kisah, Al-Masih Ad-Dajjal, yang mana,
seperti yang telah diceritakan sebelumnya, bahwa Al-Masih Ad-Dajjal, pada saat umurnya telah sampai pada 100 tahun, maka Al-Masih Ad-Dajjal akan menjadi muda kembali, yang mana, dengan diberikannya kelebihan yang seperti itu, membuat Sang Dajjal mampu untuk melintasi berbagai generasi di depannya, dan termasuk waktu berlanjut pada masa Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, Sang Dajjal menggunakan nama yang berasal dari tempatnya, yakni Samiri, yang mana nama itu bermakna seseorang dari negeri Samira. Samiri kemudian menjadi salah satu umat Nabi Musa alaihissalam, dan juga dia ikut pergi meninggalkan kerajaan Firaun, mengikuti sang Nabi bersama dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam, yakni Bani Israel. Di masa itu, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa umatnya dari kerajaan Firaun yang zalim terhadap Bani Israel, yang dimana pada masa itu Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya Bani Israel diperintahkan untuk pergi menuju pada tanah yang dijanjikan, yakni yang sekarang ini kita kenal, itu adalah tanah Palestina. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah pada nabinya dengan berkata langsung, dengan perantara api. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berbicara kepada Nabi Musa untuk memberikan perintahnya, yang mana hal inilah yang membedakan Nabi Musa alaihissalam dengan para nabi dan rasul lainnya, yang biasanya hanya mendapatkan wahyu-wahyunya dengan melalui perantara malaikat-malaikatnya Allah. Setelah diperintahkan untuk pergi meninggalkan kerajaan Firaun, Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya segera bergegas menyiapkan harta benda dan perbekalan, dan mereka semua pergi di tengah malam buta. Dalam masa ini, ada tambahan sedikit bahwa Nabi Musa alaihissalam itu ditemani juga oleh saudaranya Nabi Harun alaihissalam, yang mana jadi pada masa itu ada dua nabi, yaitu Nabi Harun alaihissalam, yang mengingat pada waktu itu Raja Firaun memanglah sangat kuat pada masanya, yang sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat Nabi Musa dengan saudaranya yaitu Nabi Harun. Di keesokan harinya, saat itu ramai terdengar kabar bahwa semua orang Bani Israel dari wilayah kekuasaan Firaun telah pergi semuanya meninggalkan wilayahnya itu, yang mana kabar itu terdengar ke telinga Firaun, dan setelah mendengar kabar itu, Firaun marah. Hal itu dikarenakan dengan perginya Bani Israel dari wilayah kekuasaannya itu tentunya sangatlah merugikan, karena orang-orang dari Bani Israel inilah yang sering digunakan oleh Firaun untuk membangun beragam infrastruktur, yang pada waktu itu pembangunan piramida-piramida pun dibangun dengan tenaga kerja dari orang-orang Bani Israel, yang bisa dihargai tenaganya dengan harga yang sedikit, dan sekaligus juga orang-orang dari Bani Israel itu dianggap orang-orang yang terjajah, yang posisinya setara dengan budak-budak pada masa itu. Setelah itu, kemudian Firaun menyuruh para panglimanya untuk menyiapkan pasukan dengan persenjataan lengkap. Diriwayatkan pada saat itu, Firaun menyiapkan 100.000 kuda perang dan mengumpulkan pasukannya sejumlah 1.600.000-an pasukan untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam dan umatnya Bani Israel yang telah pergi dari wilayah kekuasaan Firaun. Di sini, agar mudah dipahami, saya jelaskan sedikit
Kondisi dalam kisah ini, jikalau ada yang belum tahu, sebenarnya, ini adalah bukan perkara orang yang sedikit. Ini melibatkan orang yang banyak pada saat itu. Bani Israel itu bukanlah sekelompok orang pada masa itu, tapi Bani Israel, yang umatnya Nabi Musa alaihissalam, yang pada saat itu diajak pergi meninggalkan Firaun, itu adalah orang-orang yang terkumpul, membentuk sebuah bangsa, jadi sangatlah banyak jumlahnya. Bisa kita bayangkan, kalau masa sekarang ini, misalnya semua suku Sunda, atau Jawa, atau Batak, ataupun suku lainnya, yang disuruh pindah, maka, sungguh tak terbayang, seberapa banyak jumlahnya. Pada beberapa hari kemudian, yang pada waktu itu, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, di pagi hari buta, yang dimana pelarian Nabi Musa alaihissalam, beserta pengikutnya, yang mana pada saat itu, mereka semua berada di tepian pantai di Laut Merah. Salah satu di antara mereka mulai melihat dari kejauhan sana, ada sekumpulan orang berkuda, sedang menuju ke arah mereka, dan tak lama setelah itu, mulailah terlihat bahwa sekumpulan orang yang berlari dengan kudanya itu, bertambah menjadi sejumlah pasukan bersenjata yang sangat banyak, dan mereka semua terkejut melihatnya, yang sehingga akhirnya, semua orang-orang Bani Israel, yang pada saat itu sedang dalam pelarian, histeris ketakutan. Ternyata pada waktu itu, sampai jugalah, Firaun dan bala tentaranya, mengejar Nabi Musa alaihissalam, beserta umatnya, yakni orang-orang Bani Israel. Ramai pada waktu itu, orang-orang yang cemas, dan khawatir dengan kondisi saat itu, yang dimana pada saat itu, banyak sekali perempuan-perempuan, dari Bani Israel, yang menjerit ketakutan. Kita kembali pada cerita, yang mana, hal ini telah dijelaskan, dalam Al-Quran, bahwa waktu itu, terlihat dari kejauhan, Firaun dan bala tentaranya, yang banyak itu, terus berlari mengejar, dan para perempuan dari Bani Israel, sangat gelisah pada waktu itu. Nabi Musa alaihissalam, yang pada waktu itu, bisa berbicara langsung dengan Tuhannya, pada waktu itu terus menunggu, perintah apa yang harus dilakukan, namun, tidak ada perintah apapun, yang sehingga Nabi Musa alaihissalam, pada waktu itu pun, ikut dilanda kegelisahan. Sampai akhirnya Firaun, dan bala tentaranya yang mengejar itu pun, semakin dekat dan dekat lagi, dan hal itu seketika, membuat para perempuan-perempuan, dari Bani Israel, menjerit ketakutan, dan berkata, "Sesungguhnya kita akan terkejar dan tertangkap, ya Tuhanku, tolonglah kami, selamatkanlah kami." Dan setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, pukullah, dan lemparkanlah tongkat yang kau pegang pada lautan itu, maka terbelahlah lautan itu menjadi seperti dua buah gunung, yang sama besarnya, yang lama-kelamaan, di tengahnya membentuk sebuah jalan, yang melintang luas." Pada peristiwa ini, ada sebagian tafsir, yang dimana, para perempuan itu, lebih cenderung didengar permohonannya, yang hal itu, dikarenakan ada salah satu, bagian tubuh pada perempuan, yang nanya sama dengan salah satu nama Allah, yakni, Rahim, yang mana mengartikan Sang Maha Penyayang, dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tertulis di pilar-pilar aras, di langit ketujuh. Yang termasuk, dalam peristiwa ini, ditafsirkan bahwa, jeritan dari perempuan-perempuan, Bani Israel itulah, yang saat akan terkejar, oleh Firaun dan bala tentaranya itu,
yang membuat pilar aras, yang bertuliskan Ar-Rahim itu, kemudian bergetar, dan kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan untuk menyelamatkan umatnya dari kejaran Firaun. Dan hal ini, yang seharusnya menjadi pelajaran berharga buat kita semua, bahwa kita harus menghargai perempuan, dan hal ini juga menjadikan pentingnya, baik itu bagi para perempuan, yang dimana harus benar-benar terjaga dengan amal soleh yang baik, dan bagi kaum laki-laki pun harus memilih perempuan-perempuan soleh. Di sampingnya itu, yang mengingat perempuan ini seperti memiliki sebuah ajimat di dalam bagian tubuhnya, yakni rahim, yang dimana permohonan doanya itu bisa menggetarkan pilar aras, karena terhubung langsung dengan salah satu pilar aras. Kembali pada kisah selanjutnya, yang dimana pada saat terbelahnya Laut Merah itu, Nabi Musa alaihissalam bersama dengan umatnya, Bani Israel, mereka semuanya berlarian menuju jalan yang berada di tengah belahan air laut itu. Mereka semua berlari menjauh dan semakin menjauh dari kejaran Firaun dan bala tentaranya itu. Sementara di pihak Firaun dan bala tentaranya, mereka semua terhenti pengejarannya. Mereka semua takjub melihat fenomena ini. Pada posisi ini, Firaun terdiam memaku dan membisu. Melihat kejadian itu, rasa dan pikiran tercampur saat itu. Firaun merasa ketakutan. Nabi Musa alaihissalam, yang waktu itu dia kira adalah seorang penyihir, namun dengan melihat terbelahnya lautan itu, Firaun seolah tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang penyihir sampai bisa melakukan hal sedahsyat ini? Melihat Firaun yang terdiam terpaku, para panglimanya kemudian berinisiatif untuk memerintahkan pasukan berkuda di bagian depannya untuk mulai mengejar. Kemudian ribuan pasukan berkuda itu mulai berangkat, memacu kudanya, berlari untuk mengejar, dan tak lama kemudian, Panglima memerintahkan lagi pasukan berkuda yang kedua untuk mengejar. Lalu berlarianlah ribuan pasukan berkuda di barikade keduanya, berlari memasuki jalan di tengah lautan yang terbelah itu. Setelah pasukan-pasukan terdepan maju, mengejar Nabi Musa alaihi salam dan para Bani Israel, Firaun masih terdiam terpaku. Firaun pada saat itu sangat ketakutan, melihat terbelahnya lautan itu, dan, di saat itu pula, turunlah malaikat Jibril alaihi salam ke dunia, dengan menunggangi kuda yang sangat cantik, yang kemudian, kuda yang ditunggangi malaikat Jibril itu, menggoda kuda Firaun, yang mana akhirnya membuat kudanya Firaun tertarik dan mengikuti kuda yang ditunggangi malaikat Jibril alaihi salam, yang mana pada saat itu malaikat Jibril arahkan menuju jalan di antara belahan lautan tersebut, dan secara langsung membawa Firaun pada jalan yang sangat mengerikan itu. Firaun yang terbawa oleh kuda-kudanya, dia kemudian berteriak histeris, dan meminta pertolongan pada para panglimanya, yang mana para panglimanya kemudian mengejar sang raja, yang pada waktu itu, kuda-kuda Firaun berlari dengan sangat cepat, memasuki jalan di antara dua belahan lautan tersebut, dan secara sekaligus juga, semua pasukan Firaun sampai di barisan terakhir, juga mengikuti para pemimpinnya itu, maju memasuki jalan di antara dua belahan lautan tersebut. Sementara di penghujung jalan lainnya, Nabi Musa alaihi salam dan umatnya telah hampir sampai di seberang lautan sana.
dan malaikat Jibril alaihissalam, dengan kecepatan yang tidak bisa diukur oleh akal pikiran manusia, juga telah sampai di sana. Tidak ada yang bisa melihat malaikat Jibril, kecuali Nabi Musa alaihissalam, dan juga Samiri sang Dajjal, yang bisa melihatnya, karena Samiri adalah seseorang yang diasuh oleh malaikat Jibril alaihissalam di waktu kecilnya dulu. Namun, malaikat Jibril alaihissalam hanya sebentar di sana, lalu kemudian malaikat Jibril kembali lagi pada Firaun, dan Samiri sang Dajjal juga melihat kepergian malaikat Jibril, dan kemudian sang Dajjal mengambil segenggam tanah bekas pijakan malaikat Jibril alaihissalam, dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya. Dan sampailah Nabi Musa alaihissalam dan umatnya Bani Israel melintasi lautan itu tanpa bisa terkejar, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kembali lautan yang terbelah itu dengan Firaun dan bala tentaranya yang masih berada di tengahnya. Terdengar suara bergemuruh dari setiap sisi-sisi lautan yang terbelah itu. Air laut di sekitarannya, Firaun dan bala tentaranya itu mulai mendekat. Rasa takut yang luar biasa dirasakan oleh semua orang yang ada di sana. Mereka semua berteriak histeris, diiringi dengan hantaman ombak yang dahsyat yang datang dari atasnya, seperti air bah yang menerjang. Mereka semua tenggelam di tengah lautan itu, dan pada waktu itu Firaun yang melihat kematiannya telah di depan matanya, timbullah rasa penyesalannya dan keinginannya untuk mengungkapkan taubatnya. Namun, di saat itu juga, datanglah malaikat Jibril alaihissalam, menerjang Firaun. Malaikat kemudian mengambil lumpur yang berada di dasar lautan itu, dan kemudian malaikat Jibril menyumpal mulut Firaun dengan lumpur itu, yang sehingga Firaun berakhir dengan kematiannya, tanpa bisa mengungkapkan perasaan taubatnya. Seperti itulah akhir dari Firaun yang sombong, yang dimana selalu angkuh dengan besarnya kekuasaan yang dimilikinya, yang akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan jutaan bala tentaranya. Sesungguhnya hal itu sangatlah mudah bagi Allah Sang Maha Perkasa yang menguasai langit dan bumi beserta isinya ini. Dan dengan berakhirnya kematian Firaun dan bala tentaranya, Nabi Musa alaihissalam dan umatnya Bani Israel kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju pada tanah yang dijanjikan. Yang dimana, setelah perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas itu dikumpulkan, lalu kesemuanya itu dilebur menjadi cairan logam yang panas, yang kemudian Sang Dajjal memasukkan cairan logam pada cetakan sapi kecil itu, maka setelah itu, dan saat itu masih menyala, Sang Dajjal menaburkan tanah yang dibawanya itu pada patung sapi yang masih menyala, maka seketika itu pula, bergerak-geraklah patung sapi itu, mengeluarkan suaranya. Pada saat itu, Sang Dajjal mendatangi
rumah Nabi Isa alaihi salam, dan berdiri di depan rumahnya, Nabi Isa alaihi salam, yang telah diberikan ilmu kenabiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung bisa mengetahui bahwa seseorang yang berada di depan rumahnya itu adalah Sang Dajjal, dan kemudian Nabi Isa langsung mengatakan pada Sang Dajjal, "Jika kamu ingin bertobat dan mendapatkan kebaikan, maka datanglah kepadaku untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran yang baik." Dan pada saat itu, Sang Dajjal pun pergi, meninggalkan Nabi Isa alaihi salam.